Kalau dari usaha, alhamdulillah ya naik turun aja mas gitu kan. Kalau dari pribadi ya waktu itu kan saya sama istri itu nikah 2007 mas. Itu sebenarnya saya juga belum bekerja mas posisi gitu kan. Tapi udah nekat aja. Yakinlah nanti rezeki dikasih sama Allah gitu kan. Nah kebetulan begitu nikah, sebulan berikutnya saya langsung dapat pekerjaan mas gitu kan. Ya alhamdulillah memang Allah pasti kasih jalan gitu kan. Meskipun nanti jalannya berliku-liku. Ya namanya kerja waktu itu juga masih rendahan gitu kan. Bahkan dulu juga cincin kawin itu sampai dijual mas. Sampai sekarang udah nggak ada. Udah sampai minus lah, banyak utang juga waktu itu kan. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita bisa ngelola keuangan. Kerja di Sukabumi juga alhamdulillah cukup buat sehari-hari. Cuman kalau nggak punya tabungan untuk masa tua juga repot mas. Untuk rata-rata per bulannya sekitar 125-an. Kalau dibikin rata-rata per hari mungkin 5 juta ya. Tapi kan kadang naik, kadang turun. Kadang bisa sampai 8, kadang 4, kadang 3 gitu. Tergantung pasar juga mas. Kalau untuk saat ini baru area Purworejo aja sama kabupaten sekitar. Paling Jogja sebagian kecil. Terus Kebumen juga masih sebagian kecil. Magelang juga masih sedikit banget mas. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan untuk seluruh Indonesia. Kalau bisa lebih luas lagi mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Untung Dwi Pranoto. Saya pemilik usaha Payek Amanda ini. Saya asli Kampung Bleder, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Produk kita hanya peyek kacang, mas. Kalau berdasarkan pengalaman kita selama ini ya, kita punya produk itu lebih renyah, terus rasanya juga paling mantap. Awal mula usaha itu mas, sebelumnya itu kan saya merantau mas di Sukabumi. Saya merantau dari tahun 2012 mas di sebuah perusahaan di sana. Alhamdulillah sih sebenarnya betah di sana. Selain saya sebagai karyawan, saya juga sedikit-sedikit itu ada bisnis mas di sana. Ada kerjasama sama orang sana itu. Ada 2 juragan lah di sana. Sistemnya bagi hasil. Nah itu ternyata juga sebenarnya hasilnya lumayan mas. Malah bisa lebih besar dari gaji saya waktu itu juga. Ya adalah hampirlah 10 masuk gitulah. Nah kemudian berjalannya waktu menjelang pandemi itu mas, ya mungkin semuanya sulit ya. Kemudian yang bagian saya juga udah jarang sampai gitu mas. Hak saya udah nggak dikasihin gitu. Jadi ke waktu itu ya ngandelin gaji aja. Sebenarnya cukup aja mas. Soalnya saya kerja, istri juga kerja. Istri kerja ngajar. Nah waktu 2019 akhir saya udah mulai berpikir kalau ngandelin gaji aja pasti nantinya udah tua gitu. Saya bingung lagi mas gitu kan. Kalau nggak segera ambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman itu kan berat nantinya gitu kan. Sementara kalau jadi karyawan kan nggak ada jaminan gitu mas. Waktu itu juga mulai berdoa semoga suatu saat nanti saya dapat pekerjaan lah gitu. Apapun yang penting nggak jauh dari orang tua gitu mas. Soalnya waktu itu orang tua udah mulai udah sakit. Kalau sakit kan saya di sana, sementara anak nggak ada yang deket mas. Saya juga harus pulang, harus ke sana lagi, mikirin kerjaan lagi. Mengingat nanti ketika kita jadi karyawan, memang untuk saat kita jadi karyawan mungkin cukup lah zona nyaman gitu kan. Tapi nggak ada jaminan nanti selamanya jadi karyawan ya kalau kita sehat terus mas gitu kan. Apalagi umur bertambah biasanya kan perusahaan mungkin juga nggak pakai kita selamanya. Apalagi itu bukan pegawai negeri, nggak ada pensiun mas. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha sendiri gitu mas. Kebetulan ada jalan ini dikasih sama orang tua gitu. Saya kerjanya di PT, saya kebetulan bagian HR. Terus saya juga di akhir 2020 mas, itu saya coba-coba ngobrol sama istri, gimana kalau kita usaha aja di kampung. Itu usaha ibu kan kelihatannya bisa prospek gitu kan. Gimana kalau ibu produksi, saya yang masarin nanti nyari untung aja. Terus istri juga setuju gitu aja biar bisa nemenin orang tua juga. Nah akhirnya saya pulang menghubungi ibu udah bilang mendingan kamu yang nerusin aja. Kalau ibu kan udah tua, insya Allah ibu juga udah cukup kalau untuk di hari tua aja. Orang tua saya, bapak saya itu tukang kayu mas, terus ibu buruh penjahit. Ya namanya di kampung terpencil, mungkin pelanggan juga nggak terlalu banyak. Kalau dari kecil ya memang karena perekonomian orang tua juga minim tadi ya. Buat bayar sekolah kadang juga masih nunggu rapelan gitu kan. Bahkan untuk minta uang jajan aja saya nggak pernah dikasih mas. Misalkan teman sekelas gitu kan, kalau dia jajan es lilin gitu mas, saya minta tuh gantian ngemutnya gitu. Sampai dia juga ingat, dulu kamu suka minta esnya saya, sekarang udah lumayan gitu.
Kenapa saya yakin ketika saya berubah profesi jadi pengusaha? Tentunya memikirkan masa depan, Mas. Terus juga pengen berkontribusi lah buat lingkungan sekitar gitu, Mas. Meskipun waktu itu masih sedikit karyawannya gitu, tapi alhamdulillah sih udah cukup gitu kan. Terus misalkan kondisi sepi, ya masih banyak juga yang keluar, Mas. Masih bisa jalan gitu, Mas. Kalau awal omset sehari ya paling 1,5 juta sampai 2 juta itu tiap harinya paling segitu, Mas. Kalau di awal. Kalau saya kan dari 3 karyawan, Mas. Untuk satu karyawan itu untuk satu hari itu kan paling habis sekitar 400 sampai 500 lah. Kalau 3 karyawan ya hampir 1,5 juta lah, Mas, gitu. Sebagian untuk kebutuhan rumah ya, Mas, ya, untuk kebutuhan keluarga. Tapi ya sebagian tetap kita kumpulkan lagi buat pengembangan, Mas. Buat nambah modal kan, nambah karyawan berarti nambah modal lagi, Mas. Nambah area pemasaran, nambah modal lagi gitu kan. Nah, saya tuh kalau misalkan nambah satu area pemasaran pasti satu persatu, Mas, nggak langsung banyak gitu, Mas. Jadi nambah karyawan pun saya dari 3 terus nambah lagi jadi 5, terus sambil jalan lagi nambah lagi jadi 7 gitu, Mas. Lanjut lagi nambah lagi 9, nambahnya 22, Mas, gitu. Sekarang alhamdulillah udah 14, Mas, yang goreng gitu kan. Ditambah 1 tenaga pemasaran sama 2 tenaga finishing. Seiring berjalannya waktu itu permintaannya makin banyak gitu, Mas. Biasanya tuh kalau saya masuk pasar gitu, Mas, memang sih sebagian besar banyak penolakan, Mas. Saya langsung terjun ke pasar sendiri gitu kan, nawar-nawarin. Tapi lama-kelamaan ketika melihat di satu pasar itu ada 2 atau 3 toko yang mau gitu, Mas. Kok mereka laris gitu ya. Tadinya paling ambil 10, 20, lama-lama bisa jadi 50 gitu kan. Mungkin banyak yang tertarik juga. Biasanya satu pasar itu jadi ambil semua, Mas, rata-rata gitu. Hampir semua ambil gitu kan. Padahal yang awalnya itu nggak mau gitu. Kalau saya biasanya masuk ke pasar pagi itu jam 6, sekalian ngantar sekolah gitu, Mas. Langsung bawa peyek ke pasar, pulangnya sekalian jemput. Kalau saya misalkan mau masuk ke pasar gitu kan, saya kan bawa keranjang gitu, Mas. Itu biasanya orang lewat itu juga udah pada pengen gitu kan. Ih, peyeknya cantik-cantik gitu kan. Kadang ada penjual baju kayak kelewatan, kadang beli gitu, Mas. Lihat peyeknya itu tertarik gitu. Kalau saya nawarin tuh pasti suruh nyobain, Mas. Cobain dulu rasanya gitu. Soalnya saya kan pede, Mas, sama rasa kualitas dari peyek saya gitu kan. Ada yang lihat aja itu nggak mau, Mas, kayak gitu resiko gitu kan. Padahal kan titip aja, Mas, kita resiko di kita, tapi tetap nggak mau. Nah, setelah sebelahnya itu ngambil, dia juga ngambilnya baru 20 gitu, Mas. Tapi kan begitu saya tawarin, pertama saya taruh gitu, Mas, ada pembeli itu datang, ada yang nyicipin gitu, enak, langsung beli gitu kan. Langsung dia nambah lagi 40, itu yang sebelahnya. Tapi yang satunya lagi masih nolak, itu belum mau. Nah, kunjungan kedua seminggu gitu kan. Yang satu itu udah nelpon lagi, udah minta gitu kan. Yang itu masih lirak-lirik gitu kan, belum mau. Nah, kunjungan ketiga, Mas, saya sengaja nggak datang ke dia. Orang waktu pertama saya tawarin nggak mau kan. Nah, ketiganya dia nyamperin saya, Mas, nanti saya dikasih ya gitu. Pertama nyoba langsung 50 itu, Mas, waktu itu. Nyoba 50. Sampai sekarang sih rutin kalau sekali datang ya minimal 200 lah habis gitu. Kalau menurut saya sih yang bisa lebih besarnya ini karena pertama kualitas produknya, Mas. Kualitas produknya memang itu lain dari yang lain, Mas. Mungkin di pasaran sana banyak lah peyek juga kan. Peyek kacang, peyek macam-macam itu banyak. Cuman ketika kita masuk ke pasar, kita lihat sama pesaingnya kan, Mas. Dari penampilan aja kita udah jauh lebih bagus. Dan toko itu banyak yang ngomong, Mas, kalau punya sampean ini 50 seminggu habis, kalau yang lain paling 10, Mas, gitu kan. Dari rasanya, dari renyahnya juga kita memang beda gitu, Mas. Dan untuk teman-teman, saudara-saudara yang pengen menjadi reseller peyek kacang Amanda, dijamin nggak bakalan rugi, soalnya resiko kita tanggung semua. Bisa hubungi nomor berikut ini. Yang mau beli, kita punya akun di Facebook, bisa dihubungi lewat Facebook, Untung Dwi Pranoto. Instagram juga ada, peyek Amanda. Kalau pencapaian saya sampai saat ini ya alhamdulillah untuk penghasilan insya Allah udah jauh lebih besar daripada waktu kerja di Sukabumi, Mas. Mungkin jauh banget lah, beberapa kali lipat lah. Terus setidaknya membawa dampak lah untuk masyarakat sekitar gitu. Ada yang bisa nyari nafkah, mereka bantu saya bantu mereka gitu. Kalau tips untuk teman-teman yang pengen beralih profesi dari karyawan menjadi pengusaha, mungkin kecil-kecilan gitu kan. Memang semuanya diawali dari kecil, Mas. Saya sendiri pun dari 2 karyawan bisa berkembang jadi sekarang 14 karyawan. Yang pertama tentunya kita punya produk dulu, Mas. Yang penting jaga kualitas produk kita. Insya Allah di pasaran pasti menerima, Mas. Pertama mungkin banyak yang nolak, tapi ketika udah mencoba, lihat di pasaran laris, nanti berkembang dengan sendirinya. Terus yang kedua, kita harus jujur, Mas, sama pelanggan, baik ke karyawan, baik ke supplier, mungkin supplier kita gitu kan. Kita harus jujur, jangan sampai kita merugikan orang lain gitu intinya. Kalau kita sampai merugikan, insya Allah kita juga rugi, bagaimanapun jalannya. Kalau kita baik, insya Allah kebaikan juga akan datang ke kita, bagaimanapun caranya gitu.
Tentunya kita harus selalu kerja keras. Kalau misalkan waktu merintis pertamanya saya juga keluar masuk pasar saya sendiri Mas, kerja keras tanpa mengenal lelah. Bahkan waktu awal ketika belum banyak karyawan, untuk ngepres saya sendiri Mas, sampai pembungkusan itu sampai jam 11 malam, jam 12 malam itu saya lakukan sendiri Mas. Intinya kerja keras, kerja cerdas juga, yang penting semangat dan tentunya jujur Mas. Untuk teman-teman, saudara-saudara yang pengen punya usaha sendiri, jangan takut untuk memulai usaha meskipun kecil. Kita semua dari kecil, yang penting kita kerja keras, ide-ide baru akan muncul sembari kita jalan, pasti nanti akan muncul ide-ide baru, perkembangan akan mengikuti ketika kita juga dari awal udah kerja keras, diniatin kerja untuk ibadah, untuk mencukupi nafkah keluarga. Harapan saya untuk nanti ke depan, Paya Amanda ini mudah-mudahan sih masih bisa berkembang lagi Mas. Kalau bisa go nasional atau sampai internasional boleh gitu. Karyawan mudah-mudahan bisa nambah banyak, terus kesejahteraan karyawan juga mudah-mudahan bisa meningkat Mas. Saya Untung Dwi Pranoto, saya pemilik Paya Amanda ini. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.